Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tema hari ini adalah kalau kita ingin berjalan di atas air bersama Yesus, kita harus keluar dari perahu kita. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, siapa di antara kita yang nggak pernah takut? Sama sekali nggak pernah takut? Nggak ada. Sekarang aja banyak yang takut ya, karena coronavirus. Semua orang pernah takut. Kalau mahasiswa mau ujian, takut tidak lulus. Ibu-ibu yang anaknya sakit, apalagi di masa sekarang ini, masa pandemi, anaknya sakit, takut. Jangan-jangan, kenapa anaknya? Jangan-jangan gitu. Bapak-bapak takut pada bosnya di tempat kerja, jangan-jangan dipecat kalau kerja kurang baik. Jadi, ada banyak rasa takut yang kita bisa rasakan. Tapi ada kalanya, Tuhan mengizinkan badai datang dalam hidup kita juga. Dan kita makin takut waktu terjadi badai dalam hidup kita. Nah, coba bayangkan, kebanyakan orang Indonesia biasanya tidak bisa berenang. Ya, bayangkan saudara di laut, di dalam perahu, lalu saudara tahu saudara nggak bisa berenang, ada badai datang, malam-malam lagi. Kita pikir, wah, jangan-jangan kalau saya jatuh ke air, saya bisa tenggelam dan mati. Nah, kita tahu kita dalam bahaya. Tidak tahu bisa selamat atau tidak. Meskipun pintar berenang dalam badai pun kita bisa tenggelam. Kita tidak tahu. Begitu juga para murid takut waktu perahu mereka terombang-ambing oleh badai. Dan itu normal, wajar. Sementara Yesus tidak ada di tengah mereka. Murid-murid sendirian. Nah, jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu berarti gelap kan? Gelap. Dan mereka terus berjuang dalam perahu untuk bertahan hidup. Rasa takut makin bertambah. Sudah gelombang, angin. Tiba-tiba ada sosok datang berjalan di atas air. Tidak jelas itu siapa. Jadi wajar kalau mereka berteriak, hantu. Lalu ternyata sosok itu adalah Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, di tengah badai hidup, kita juga seringkali ketakutan. Sampai kita sendiri juga tidak mengenali Yesus sebenarnya datang, hadir di tengah kita. Waktu dia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Tetapi situasi sekitar kita kacau balau. Kita juga bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan membiarkan kita sendirian di tengah badai? Kita juga kadang-kadang tidak mengenali Yesus datang. Jam 3 pagi, Yesus jalan di atas air jam 3 pagi. Menurut saudara, Yesus jalan-jalan jam 3 pagi? Enggak kan? Yesus tahu murid-muridnya dalam bahaya. Karena itu dia datang. Nggak ada perahu, jadi dia jalan di atas air. Yesus datang untuk sebuah tujuan. Melalui cara ini, murid-murid Yesus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yaitu mengalami sendiri kuasa ketuhanan Yesus. Itu kenapa kemudian di ayat 33 mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Tanpa badai, tanpa pengalaman melihat Yesus secara langsung berjalan di atas air, seperti hantu, mereka tidak akan mendapat insight, pencerahan. Yesus adalah Tuhan. Tapi, sama seperti murid-murid Yesus, kita pun kadang berespons berbeda-beda menghadapi situasi badai dan merespon perkataan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada orang di antara murid ada yang tertegun, mikir, bertanya-tanya, ini benar Yesus bukan? Ada yang ketakutan ngamati, berpegangan erat ke perahu, gak berani bergerak karena takut lepas. Tapi ada juga yang seperti Petrus mungkin. Petrus berkata apa? Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Ini kan permintaan yang ekstrim. Misalkan saudara dalam badai,
di atas perahu, lalu Yesus jalan di atas air ke arah saudara, masih agak jauhan, terus saudara bilang, saya mau jalan di atas air gitu. Ada yang berani bilang gitu ke Tuhan Yesus? Jadi, Petrus percaya kalau itu benar Yesus akan bisa membuatnya jalan di atas air. Itu sebenarnya pernyataan iman. Petrus meminta konfirmasi dari Tuhan. Murid-murid yang lain mungkin pikir, wah Petrus ini gila. Masa mau minta jalan di atas air? Banyak orang melihat kegagalan Petrus waktu dia jatuh di dalam air, waktu dia jalan. Tapi sebenarnya murid-murid yang lain pun juga gagal untuk percaya. Karena apa? Mereka kan diam aja di dalam perahu. Masih ketakutan pegangan dalam perahu. Waktu Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, ketika Yesus merespons Petrus dan berkata, datanglah, Petrus juga mikir bener datang nggak datang. Yang dia lakukan apa? Dia turun ke dalam air, merespons perkataan Yesus, datanglah. Ini adalah lompatan iman dari Petrus. Petrus mengambil langkah iman untuk percaya pada Yesus yang berkata, datanglah. Ada konfirmasi dari Yesus, ada panggilan dari Yesus untuk bersama-sama berjalan di atas air. Murid-murid yang lain yang masih di perahu cuma lihat. Tidak ada yang turun ke atas air barengan dengan Petrus. Ya kan? Hanya Petrus. Jadi dalam hal ini, Petrus lebih maju daripada murid-murid yang lain. Hanya Petrus saja yang mengalami pernah jalan di atas air. Sementara murid yang lain tidak pernah mengalami jalan di atas air. Cuma pada waktu Petrus jalan di atas air, lalu dia rasa angin, ada gelombang tinggi, dia mulai lihat ke sekitarnya, dia mulai takut, dia mulai tenggelam. Karena dia kehilangan fokus dari fokus kepada Yesus, melihat ke arah rasa takutnya sendiri. Dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini kan mirip dengan kita. Kita orang Kristen mengambil langkah iman untuk percaya pada panggilan Tuhan. Namun satu kali kita juga merasa ketakutan. Kehilangan fokus pada Tuhan Yesus. Lalu kita tenggelam. Namun yang terjadi, Yesus segera mengeluarkan tangannya untuk menolong Petrus. Menolong, kemudian Yesus bertanya, kenapa Petrus bimbang? Lalu mereka jalan bersama ke perahu sampai badai reda. Nah, pertanyaan Yesus, mengapa kamu bimbang? Adalah pertanyaan untuk Petrus, tapi juga untuk semua murid yang lain yang juga ada di perahu. Dan pertanyaan Yesus ini bukan bermaksud untuk menghakimi, tetapi lebih pada mengajar. Mengapa kamu bimbang? Petrus belajar dari keberaniannya mengambil langkah iman dan kegagalannya karena rasa takutnya sendiri, lalu mengalami kehadiran Yesus yang siap mengulurkan tangannya waktu dia jatuh. Dan saya yakin Petrus tidak pernah lupa pengalaman ini. Jalan di atas air, jatuh, lalu jalan lagi. Pengalaman yang sangat berharga, dan ini yang membuat Petrus bertumbuh lebih kuat. Dari pelajaran ini, maka murid yang lain tidak ragu-ragu berkata, menyembah Yesus, engkaulah anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, hidup orang percaya yang mau berjalan dengan Yesus pasti mengalami yang namanya badai. Pasti yang mengalami ujian iman. Ketakutan, kegagalan. Tapi juga mengalami janji pertolongan Tuhan. Tuhan yang segera mengulurkan tangannya waktu kita jatuh. Selalu ada panggilan dan ada firman Tuhan yang dinyatakan pada kita. Tapi hasilnya tergantung pada keputusan masing-masing. Mau merespons panggilan itu bagaimana? Mendengar Tuhan tiap hari
dan bertindak mengikuti firman Tuhan atau tidak? Setiap keputusan kita tiap hari akan merubah hidup kita. Turun ke atas air, merespons panggilan, akan membuat kita makin kenal Tuhan Yesus, makin bertumbuh dalam iman. Keputusan untuk tidak mendengar panggilannya, untuk mengabaikan suaranya, akan membuat kita tetap tinggal di zona nyaman, tinggal di comfort zone, dan akhirnya tidak bertumbuh, stagnan, menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, seperti jemaat Laodikia. Kalau saudara baca di kitab Wahyu 3 ayat 16, ada perkataan Yesus kepada jemaat Laodikia yang berkata apa? Karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi, saudara mau seperti jemaat Laodikia. Jangan mau menjadi seperti jemaat Laodikia. Yang suam-suam kuku saja, stagnan, tidak bertumbuh. Biasa saja. Nah, supaya kita tidak menjadi sama seperti jemaat Laodikia, kita harus berani meninggalkan comfort zone. Melangkah mengikuti Yesus. Apa saja comfort zone kita? Mungkin relasi yang tidak sehat. Kita tidak berani mengkonfrontasi seseorang karena takut konflik. Sementara Tuhan ingin kita jujur. Bisa saling mengampuni, saling mendukung, saling mengasihi, saling mengingatkan dalam iman, dalam kasih. Mungkin comfort zone kita adalah karir, kesuksesan, uang. Kita tidak berani mengorbankan karir, pekerjaan, atau uang demi mengikuti panggilan Tuhan. Untuk melayani ke tempat lain, atau panggilan untuk merespons kebutuhan sesama yang sedang membutuhkan. Mungkin comfort zone kita adalah pasangan kita, atau orang tua kita, keluarga kita. Kita takut mengatakan kepada mereka apa yang sesungguhnya di dalam hati perasaan kita, karena takut nanti mereka kecewa. Takut nanti relasi rusak. Kita tidak berani menjadi diri sendiri, karena takut mengecewakan orang yang kita kasihi. Akhirnya kita tidak bertumbuh. Mungkin comfort zone kita adalah pelayanan di gereja. Kita merasa kita melayani Tuhan di gereja. Tapi sebenarnya kita sedang melayani kebutuhan diri kita sendiri. Akan rasa nyaman, rasa aman, kebutuhan untuk bersosialisasi mungkin. Kita beraktivitas untuk menyenangkan hati kita, bukan hati Tuhan. Nah, hal rohani bisa menjadi duniawi kalau fokusnya adalah aku. Hal biasa yang duniawi kalau fokusnya adalah Tuhan menjadi rohani. Yaitu fokusnya adalah apa yang Tuhan inginkan dari saya. Waktu saya di Indonesia, comfort zone saya adalah pelayanan saya sendiri. Saya melayani full time di gereja. Nah, saya waktu itu punya mimpi membangun pusat layanan konseling Kristen di Indonesia. Dan banyak orang kenal saya di Indonesia. Kebetulan tidak banyak psikolog Kristen ya zaman itu. Jadi saya agak terkenal gitu, karena jarang psikolog Kristen. Jadi banyak diundang sekolah-sekolah untuk mengajar. Tapi dalam doa satu kali, Tuhan menyatakan bahwa visi saya itu bukan visi Tuhan. Itu visi saya sendiri. Visi Tuhan berbeda dari visi saya waktu itu. Nah, 2 tahun kemudian saya tahu kalau Tuhan ingin saya pergi meninggalkan Indonesia. Saya juga tidak pernah terpikir bahwa itu adalah Belanda. Di Belanda saya tidak kenal siapa-siapa. Tidak ada orang yang saya tahu di Belanda. Jadi saya merasa takut nanti jangan-jangan saya menjadi bukan siapa-siapa di sini. Saya takut tidak kelihatan. Tapi saya juga takut meninggalkan orang tua saya. Karena saya anak paling besar kan. Saya takut nanti jangan-jangan mereka kecewa. Ya. Saya tidak berani mengatakan karena saya tahu harapan mereka berbeda dari harapan saya atau harapan Tuhan. Orang Indonesia kan kalau anak perempuan sekolah tinggi-tinggi takutnya nggak menikah. Nah, orang tua di Indonesia kan pengennya anaknya menikah. Nah, jadi hari itu saya berdoa minta Tuhan
nyatakan 3 tanda. Kalau 3 tanda ini dipenuhi, saya berarti yakin saya harus pergi ke Belanda. Ternyata 3 tanda itu dipenuhi, jadi saya harus pergi. Nggak bisa menolak lagi. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan sesuatu yang berbeda dari harapan orang tua saya. Yaitu melakukan keinginan Tuhan untuk saya. Dan keinginan Tuhan berbeda dari keinginan orang tua saya. Tentu saja saya mengalami jatuh bangun, ada rasa takut. Dan saya juga melihat, justru pada waktu saya banyak jatuh bangun mengikuti Tuhan di sini, iman saya bertumbuh lebih cepat, lebih banyak daripada waktu di Indonesia. Karena seringkali keluar dari rasa comfort zone, rasa nyaman di sini. Kadang saya menangis waktu itu, bertanya-tanya, Tuhan, saya sudah tinggalkan semua ya untuk Tuhan. Keluarga saya, karir saya, rumah saya, teman-teman saya, semua untuk Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan badai datang lagi dalam hidup saya? Dan Tuhan berkata, jangan takut. Tapi saya tetap takut, karena itu manusiawi. Beberapa tahun awal di Belanda, saya mengalami banyak kesulitan juga. Saya tidak perlu ceritakan detail, nanti kepanjangan ya, khotbahnya bisa sampai besok pagi. Tapi semua kesulitan itu secara singkat membuat saya lelah. Membuat saya ingin berhenti. Seringkali saya pulang ke Indonesia saja lah, ngapain di sini gitu. Dan berdoa dengan sedih, Tuhan saya lelah. Kalau saya bisa ada di surga sekarang kayaknya lebih enak di surga. Nggak ada penderitaan, nggak ada penyakit, nggak ada coronavirus kan. Dan waktu saya berkata demikian dalam doa, tiba-tiba dalam hati saya terdengar suara, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga dan seterusnya. Selesai suara itu berdoa, saya bertanya, iya, saya sudah ikut kehendakmu, tapi apa maksudnya di bumi seperti di surga? Di bumi kan nggak enak, sama sekali nggak enak. Nggak ada sama-samanya dengan surga. Lalu ada suara lagi berkata, percayalah, aku ingin membuat surga di dalammu, dan melaluimu banyak orang, banyak bangsa akan melihat surga di atas bumi. Ini adalah panggilan saya. Tapi panggilan saudara-saudara mungkin berbeda dari panggilan Tuhan untuk saya. Tuhan menyelamatkan kita untuk sebuah tujuan. Bukan diselamatkan lalu selesai, tapi ada tujuan. Yaitu panggilan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, melakukan karyanya di atas bumi. Tuhan menyediakan panggilan spesifik dan unik untuk masing-masing pribadi. Sesuai dengan kepribadian saudara, pengalaman, talenta, karunia rohani, compassion yang ada dalam hati saudara dan saya. Tapi ada panggilan yang umum untuk kita semua. Yaitu apa? Panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk panggilan ini pun serupa dengan Kristus, kita juga harus berani keluar dari comfort zone dan membayar harga. Apa yang harus kita lakukan? Harga apa yang perlu dibayar? Mengenali firman Tuhan. Sehingga kita bisa peka dengan suara Tuhan. Dalam hidup kita mengenali panggilan Tuhan untuk kita. Dan ini juga penting untuk tetap fokus kepada Yesus dalam segala situasi. Karena mengingat firman Tuhan akan membuat hati kita tertuju pada Tuhan, bukan situasi sekitar kita. Mengingat janji Tuhan akan membuat kita biasa berseru dalam doa ketika kita merasa takut. Firman Tuhan akan menopang kita pada waktu kita harus lama menunggu. Waktu harus sabar menunggu suara Tuhan. Dalam satu bukunya John Ortberg, If You Want to Walk on Water, dia cerita ada satu anak laki-laki namanya Toby. Toby ini pembawa cincin pernikahannya dia. Nah, lama nggak dengar kabar Toby, satu kali mereka dengar kabar dari temannya. Toby udah jadi pemuda. Nah,
waktu itu Toby pergi ke Ethiopia bersama dengan satu organisasi yang namanya World Vision. World Vision itu menolong anak-anak biasanya. Nah, dia di Ethiopia menolong anak-anak bagi makanan, ngajak main dan sebagainya. Nah, satu kali udah selesai, mereka mau pulang, udah mau naik bus, bagasi udah masuk ke bus satunya. Ada satu anak kecil, anak Ethiopia, datang nepuk bahu Toby. Terus dia bilang apa? Aku boleh minta kaosmu. Nah, waktu itu bagasinya kan udah di bus yang lain. Nah, masa dia mau lepas kaosnya telanjang sampai airport? Jalan berjam-jam. Jadi dia bingung, terus dia nggak kasih kaosnya. Sementara kaos anak kecil itu yang udah bolong-bolong, udah lusuh gitu. Nah, waktu dia naik bus, dia tidak bisa melupakan bayangan memori anak itu minta kaosnya. Dan Toby terus ingat perkataan Yesus dari Matius 25 ayat 45. Yaitu apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Lalu setelah sampai di rumah, dia mulai sebuah misi, yaitu mengumpulkan t-shirt, kaos-kaos untuk anak-anak di Ethiopia, di Michigan. Dia berhasil mengumpulkan 10.000 kaos, t-shirt. Tapi ada masalah, lalu ngirimnya gimana ke Ethiopia? Ngirim 10.000 kaos ke Afrika kan mahal. Dia tanya ke perusahaan pengiriman berapa biayanya. Biayanya berapa? 65.000 US dollar. Lebih mahal daripada t-shirtnya. Terus gimana? Nah, Toby pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kau sudah mengumpulkan 10.000 t-shirt ini. Lalu sekarang bagaimana caranya Tuhan mengirimkannya ke tempat di mana mereka seharusnya ada? Nah, akhirnya Tuhan mempertemukan Toby dengan sebuah organisasi yang bernama Supporters of Sub-Sahara Afrika. Mereka bersedia memberi tumpangan untuk kaos Toby di dalam kapal mereka. Tapi masalahnya mereka cuma bisa ngirim ke satu negara. Nah, terus mereka telepon Toby. Toby, masalah nggak kalau kami hanya bisa mengirimkan satu negara, yaitu Ethiopia saja? Nah, Ethiopia itu negara yang dia mau sebenarnya, Toby. Jadi Toby tidak pernah tahu ya bagaimana kaos itu akan terkirim ke sana dan negara mana yang dituju oleh organisasi itu di waktu itu. Tapi Tuhan dapat melakukan apa saja kalau Tuhan menghendakinya. Nah, ini adalah sebuah contoh. Seorang anak muda yang merespons panggilan Tuhan untuk berjalan di atas air. Melakukan apa yang tidak mungkin. Mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, bertumbuh makin kuat dalam imannya, dan mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Nah, kalau saudara mau bertumbuh sama seperti Toby, berani melakukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin di tangan Tuhan, kita harus berani keluar dari perahu kita. Berani keluar dari comfort zone, berjalan di atas air, meninggalkan comfort zone, mengambil langkah iman untuk merespons panggilan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau bertumbuh, kita harus keluar. Mulailah dari kebiasaan mendengarkan suara Tuhan setiap hari dalam membaca Alkitab dan berdoa. Kalau Tuhan taruh compassion dalam hati saudara untuk berbuat sesuatu, segera lakukan. Turun ke dalam air, berjalan dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan membuat saudara ingat seseorang dan ingin berdoa untuk orang itu, kerjakan. Kalau dalam hati saudara ada dorongan kuat untuk meminta maaf pada seseorang, lakukan. Ambil langkah iman dan hubungi orang itu untuk minta maaf. Kalau ada dorongan kuat dalam hati saudara mengajak orang lain belajar Alkitab, ambil langkah untuk memulai. Tapi perlu ingat, merespons panggilan Tuhan tidak sama dengan nekat. Ya, bukan nekat ya. Banyak orang Kristen kadang-kadang nekat. Belum ada suara Tuhan udah jalan duluan.
Nah, panggilan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan artinya bertindak berdasarkan firman dan perintah Tuhan. Kalau nekat itu tindakan berdasarkan keinginan dan kebijakan kita sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Tobi melakukan misi t-shirt tadi itu berdasarkan firman dari Matius 25 ayat 45. Dan Tuhan membuatnya berhasil. Firman itu harus hidup dalam hati kita, berbicara kuat di dalam hati kita, dan kita lakukan firman itu karena kasih kita pada Tuhan. Ketika Tobi bergerak, ada tantangan kan? Ada hambatan. Kita juga akan mengalami tantangan itu. Mengalami hambatan waktu ikut firman Tuhan. Akan ada badai. Tapi kita bisa merasakan mujizat berjalan di atas air. Kita akan merasakan Tuhan, tangan Tuhan menolong kita, mengangkat kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama panggilan itu kita dengar dari Tuhan, dan fokus kita adalah Tuhan Yesus. Bukan perasaan kita, bukan keinginan kita, bukan situasi di sekitar kita, atau bukan tantangan atau hambatan yang kita alami. Tapi fokusnya adalah Tuhan Yesus, sehingga kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Kita pun normal mengalami rasa takut. Tapi selama kita terus membawa itu dalam doa, fokus pada Tuhan Yesus, rasa takut akan berubah menjadi sukacita. Dan kekaguman akan karya Tuhan Yesus pada akhirnya. Jangan lupa, kita perlu menunggu sampai Tuhan menyatakan firman-Nya, sampai Tuhan memberi jawaban kepada kita sebelum bergerak. Dan ini hal yang paling sulit. Dari pengalaman saya, menunggu perintah Tuhan itu paling sulit. Menunggu tanpa tahu apa yang harus kita kerjakan, apalagi kalau disuruh diam aja. Menunggu Tuhan berbicara dan melakukan sesuatu pada waktu Tuhan, bukan pada waktu saya. Tapi kalau saudara berhasil melakukannya, menunggu, mendengar, melakukan firman Tuhan, saudara akan melihat Tuhan secara pribadi. Maukah saudara dan saya bertumbuh makin dekat dengan Kristus? Tinggalkan zona nyaman saudara, tunduk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, Engkau mengenal kami, siapa kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Engkau juga tahu apa saja zona nyaman kami. What is also comfort zone. Biarlah kami berani melangkah keluar, bertindak dalam iman, mengikuti perintah Tuhan. Dan belajar bertumbuh bersama Yesus yang berjalan bersama kami. Melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melakukan apa yang menakutkan. Karena kami tahu kami bersama Yesus. Biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu, karena kami mau mendengar suara-Mu setiap hari dan melakukan perintah-Mu setiap hari. Meskipun itu sulit dan ada tantangan, kami mau berkomitmen untuk tunduk kepadamu ya Tuhan. Onze Vader, we geven onze leven aan uw handen. En we willen uw wil volgen. Iedere dag in onze leven. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Saat teduh.